Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 6 akan menjelaskan dua dermaga di pelabuhan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan dua dermaga yang ada di Tanjung Perak. Yang pertama yaitu dermaga Ujung dan juga dermaga Jamrut. Di belakang kita kali ini merupakan dermaga Jamrut yang ada di Tanjung Perak, Surabaya. Dermaga merupakan suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Bentuk dan dimensi dermaga tergantung pada jenis dan ukuran kapal yang bertambat pada dermaga tersebut. Dermaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kapal dapat merapat dan menambat serta melakukan kegiatan di pelabuhan dengan aman, cepat, dan lancar. Dermaga dibangun untuk melayani kebutuhan tertentu. Pemilihan tipe dermaga tergantung pada jenis kapal yang dilayani. Kapal penumpang atau barang yang bisa berupa barang satuan, peti kemas, barang curah padat maupun cair, kapal ikan, kapal militer, dan sebagainya. Ukuran kapal, kondisi topografi, dan tanah dasar laut, kondisi hidroseanografi atau gelombang dan pasang surut. Tipe dermaga dipilih yang paling sesuai sehingga biaya pembangunannya seekonomis mungkin. Pembangunan struktur pada dermaga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, diantaranya dermaga konstruksi terbuka di mana lantai dermaga didukung oleh tiang-tiang pancang dan dermaga konstruksi tertutup atau solid, di mana batas antara darat dan perairan dipisahkan oleh suatu dinding yang berfungsi menahan tanah di belakangnya yang dapat berupa dinding massa, kaison, turap, dan dinding penahan tanah. Terdapat dua dermaga yang akan kami paparkan, yakni dermaga Jamrut dan dermaga Ujung. Pertama-tama, kita menuju ke dermaga Jamrut. Dermaga Jamrut merupakan dermaga kargo umum dan curah kering yang berada di area Pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan utama yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dermaga Jamrut terdiri dari 3 dermaga, yaitu Jamrut Utara dan Jamrut Barat untuk general kargo dan curah kering internasional, dan Jamrut Selatan untuk pelayanan general kargo domestik. Operasional SPMT Tanjung Perak akan menyulap terminal Jamrut sebagai logistik center. Program ini dijalankan untuk mengatasi tingginya sirkulasi barang di pelabuhan Tanjung Perak yang menyebabkan idle time atau waktu tidak terpakai yang cukup besar. Logistik center ini harus diikuti dengan program kerja 24 jam. Untuk ini harus diikuti dengan pembangunan gudang dan penambahan waktu kerja. Problem yang kerap kita hadapi di pelabuhan itu ada dua. Pertama, masalah gudang, dan kedua, tenaga kerja. Itu problem klasik yang perlu pemecahan. Begitu kata General Manager PT Pelindo 3 Cabang Tanjung Perak, Totok Helianto. Beliau menjelaskan, dasar program logistik center ini untuk menekan idle time. Idle time di Tanjung Perak selama ini mencapai 15 jam. Hal itu disebabkan gudang pemilik barang tutup pada pukul 17.00 dan baru buka keesokan harinya pada pukul 08.00. Beliau menegaskan, masalah gudang inilah yang menyebabkan muncul antrean panjang di pelabuhan. Dampaknya, waiting time atau waktu tunggu di pelabuhan makin lama dan biaya yang dikeluarkan pengguna jasa juga membengkak. Lanjutnya, program ini akan diikuti dengan pembangunan gudang baru. Ada 2 lokasi yang sudah dipilih oleh Pelindo 3 Cabang Tanjung Perak. Pertama, berada di lini 1 atau di dalam terminal Jamrut Selatan, dan kedua ada di lini kedua atau di luar dermaga. Di lini 1 terdapat 3 gudang existing yang akan dirobohkan dan diganti dengan yang baru. Tetapi untuk merobohkannya membutuhkan izin dari Kementerian BUMN. Kita sudah mendapat izin penghapusan 2 dari 3 gudang yang ada.
Nantinya, kita bangun 100 kali 200 meter untuk gudang baru di lini 1. Gudang Super 100, jelas mantan. Sistem logistik center ini dapat menekan idle time. Dari total waktu 24 jam satu hari, hanya bekerja 9 jam. Padahal, bila waktu dipergunakan dengan sistem logistik center, masa kerja menjadi 21 jam, karena 3 jam digunakan untuk istirahat dan pergantian shift. Beliau menambahkan, penambahan kerja ini tidak dibarengi dengan penyesuaian tarif. Tidak ada tarif tetap. Program ini nantinya dapat mempercepat produksi. Dari 1 minggu yang biasanya hanya 3.000 ton, dapat menjadi 10.000 ton. Sehingga sirkulasi kapal maupun barang dapat berjalan optimal. Dari dermaga Jamrut, kita beranjak menuju ke dermaga kedua, yakni dermaga Ujung. Dermaga Ujung merupakan pelabuhan penyeberangan kelas 3 yang terletak di Muara Alim, Kalimas, tepatnya di Perak Utara, kawasan utara kota Surabaya. Lokasi bangunan pelabuhan ini terletak tepat di timur pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini melayani penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura di Pelabuhan Kamal via Selat Madura. Selain itu, letak pelabuhan ini terletak di jalur masuk kawasan cagar budaya peninggalan masa kolonial Hindia Belanda, yaitu Pelabuhan Kalimas. Sebelum jembatan Suramadu resmi beroperasi pada tahun 2009, pelabuhan ini merupakan satu-satunya akses penyeberangan keluar masuk ke Pulau Madura. Pelabuhan ini berada dalam naungan dan pengelolaan dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Sejarah berdirinya Pelabuhan Ujung tidak lepas dari sejarah Pelabuhan Kalimas, lokasi Jembatan Merah saat ini. Sejarah berdirinya Pelabuhan Ujung tidak lepas dari sejarah Pelabuhan Kalimas di abad 19. Pelabuhan Kalimas merupakan pelabuhan rakyat yang terbesar di kota Surabaya saat itu. Setiap hari banyak kapal kayu, tongkang, dan perahu dari luar Pulau Jawa menuju pusat kota via Kalimas. Seiring dengan meningkatnya lalu lintas kapal di Kalimas, pemerintah Hindia Belanda mulai merevitalisasi fungsi Pelabuhan Kalimas ke Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 1910. Guna mendukung aktivitas penyeberangan antar pulau, pemerintah kota Surabaya membangun terminal kapal feri untuk pelayanan penumpang Surabaya-Madura yang beroperasi 24 jam penuh. Terminal feri itu kini dikenal dengan nama Pelabuhan Ujung. Semenjak beroperasinya jembatan Suramadu, tingkat keterisian atau load factor masing-masing kapal penyeberangan Ujung Kamal menyusut hingga 50% untuk penumpang, 35% roda 2, dan 15% roda 4. Meski begitu, pengelolaan pelabuhan tidak berniat menutup layanan penyeberangan tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan penyeberangan tetap dibutuhkan selain untuk memberikan layanan pada saat waktu normal, juga sangat membantu pada saat terjadi kedaruratan atau emergensi, baik karena faktor alam dan lainnya. DLLAJ Jatim mengambil beberapa langkah dengan mengurangi jumlah operator kapal penyeberangan dan memindahkan armada mereka ke lintasan penyeberangan lain. Pelabuhan Ujung melayani penyeberangan Ujung Kamal mulai dari pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan ini adalah kapal jenis roll-on, roll-off, atau kapal ro-ro, yang cenderung mempunyai ukuran lebih kecil dari kapal feri biasa. Pelayaran ditempuh sekitar 30 menit melintas Selat Madura. Pengguna jasa transportasi laut dari Pelabuhan Ujung maupun Pelabuhan Tanjung Perak dapat
Pengguna jasa transportasi laut dari Pelabuhan Ujung maupun Pelabuhan Tanjung Perak dapat berpindah moda transportasi atau transit melalui halte Ujung Baru. Halte Ujung baru berfungsi melayani moda transportasi darat seperti Angguna, angkutan kota, bus bandara, bus kota, dan bus antar kota. Setelah dari dermaga Jamrut, sekarang kita ada di dermaga Ujung.